Kalau istri saya alhamdulillah sudah siap dari dulu ya. Siap pentung kalau boleh. Apa hukum bagi seorang istri yang tidak mengizinkan suaminya poligami? Wis, Masya Allah. Siapa yang kirim ini? Padahal dalam Islam sudah jelas. Bahwa poligami itu sunnah. Dan sebagai seorang mukmin, kita wajib menerima Islam secara kafah. Sudah. Apa yang mau saya jawab? Saya aja belum poligami. Ya udahlah, sabar ya, akhi. Sabar ya, antum carilah gimana bisa mengambil hati istri antum ya. Pinter-pinter aja. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Poligami adalah syariat yang mulia ya, bagi yang bisa melaksanakannya ya. Tetapi menjadi bumerang bagi orang-orang yang praktisi poligami namun tidak bisa melakukannya, mencoreng Islam. Ini banyak terjadi. Laki-laki maju dalam medan poligami dan dia tidak tahu tentang fikih poligami. Cepat emosi, tidak bisa mengendalikan istrinya, sedikit-sedikit main cerai. Dia tidak pantas untuk poligami seperti ini. Mentalnya tidak kuat. Syahwatnya yang kuat, mentalnya tidak kuat. Jadi poligami itu syariat yang berat ya. Saya punya teman-teman yang berhasil, Masya Allah. Kalau saya dengar cerita mereka memang laki-laki bermental baja ketika menjalani apa? Poligami. Tidak gampang. Perlu strategi dan macam-macam ya. Selain ilmu, selain duit, perlu strategi. Ilmu, duit tanpa strategi gagal. Ilmu tanpa duit juga sangat mungkin untuk gagal. Apalagi nggak punya duit, nggak punya ilmu, cuma modal syahwat, repot. Jadi ini syariat sangat mulia, tapi tidak semua orang bisa mengerjakannya. Maka belajar tentang fikih poligami kalau ingin apa? Poligami. Belajar, ya. Dan ibu-ibu, masalahnya ada istri saya di sini sekarang. Jadi sampai sini saja ya, apa yang bisa. Ya, antum berdoa saja, siapa tahu Allah beri hidayah kepada istri antum ya. Jadi intinya kalau mau poligami harus punya ilmu, harus punya kemampuan. Nabi aja mengatakan kepada para laki yang ingin menikah pertama, ya, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang punya kemampuan ekonomi maka menikahlah. Untuk istri pertama saja harus punya apa? Kemampuan, apalagi istri kedua dan ketiga ya. Suatu pertanyaan sedih pernah saya dapatkan. Ada seorang istri berkata, Ustadz, uang saya dipinjam oleh suami saya. Ternyata suami saya poligami dengan uang tersebut. Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Ya, jadi syariat harus dikerjakan dengan baik. Kalau tidak kita hanya mencoreng ya syariat. Karena terus terang ujian paling berat bagi wanita di zaman sekarang ini adalah ujian di poligami. Khususnya di Indonesia. Kalau di negara lain belum tentu. Kalau di negara lain lingkungan mendukung seperti di Arab Saudi. Di Arab Saudi bagaimana wanita menolak poligami? Sementara dia sendiri aja produk poligami. Dia ini saja adalah anak dari istri ketiga bapaknya. Kemudian sekarang suaminya poligami, dia mau larang nggak bisa karena dia sudah hidup dalam keluarga di poligami. Lingkungan sudah seperti itu biasa. Ya. Sampai kejadian seorang suami, seorang bapak mau nikah lagi, anak-anaknya bermusyawarah nyarikan istri buat bapaknya. Ini beneran. Karena memang lingkungan sudah sangat apa? Sangat biasa. Hal sangat biasa di Arab Saudi misalnya. Kemudian kalau ada wanita di poligami, juga tidak ada yang mengatakan dia gagal, rendah, terhina, tidak bisa melayani suami. Nggak ada. Isu seperti itu nggak ada. Karena biasa aja. Ini juga di poligami, itu juga di poligami, ini juga di poligami. Biasa. Demikian juga anak-anak juga tidak ada yang, kamu ibumu ada dua ya? Nggak ada anak-anak. Nggak ada. Sama di Afrika. Afrika justru kalau tidak poligami tercela. Dituduh lemah syahwat, dituduh macam-macam. Saya punya teman S1, ketemu saya waktu hajian. Firanda, kamu S3? Saya S1, istri saya 3 katanya. Masya Allah. Top, saya bilang.
Kalau poligami di sana sangat mudah, justru hukum asal berpoligami. Kalau antum tidak poligami, antum dipertanyakan kejantanannya, dipertanyakan mungkin lemah syahwat. Makanya antum kalau mau poligami gampang di Afrika, paling gampang di Afrika. Nah, kalau kita di Indonesia, antum bayangkan, antum mau poligami saja ribut sama ibu antum dulu, ya enggak? Ibu antum melarang. Kemudian istri antum jelas melarang, itu jelas. Kemudian dia bersekongkol sama anak-anak, bermusuhan sama antum. Kondisi sangat menyedihkan. Ini bukan kondisi saya enggak ya, saya cerita ini, cerita kondisi orang lain. Antum jangan suuzon ya. Kalau istri saya alhamdulillah sudah siap dari dulu ya. Siap pentung kalau boleh. Jadi maksud saya kondisi kita tidak semudah itu. Terkadang seorang wanita kuat, ini kenyataan, dia kuat di poligami dan dia tegar. Tapi setelah poligami, setan-setan perempuan datang. Kamu kenapa bisa di poligami? Kamu gagal ya, kamu tidak bisa layani suami lah. Akhirnya dia jadi down. Gara-gara setan-setan perempuan tadi. Dan itu banyak setan perempuan seperti itu. Kadang setan-setan bercadar. Memprovokasi seorang wanita, sudah biar di poligami ya sudah. Suami memang enggak ya, alhamdulillah. Tapi akhirnya dia memprovokasi sang wanita untuk minta cerai. Minta nuntut suaminya macam-macam, akhirnya rusak rumah tangga. Ya, ini hukum dosa besar. Allah melaknat man khabbaba, yang merusak rumah tangga orang. Dosa besar, tidak boleh. Ya. Jadi makanya saya katakan wanita, ujian paling berat bagi wanita adalah di poligami saat ini. Kenapa? Di Indonesia khususnya, karena lingkungan tidak mendukung. Belum sama tetangga, belum sama teman, belum sama dimusuhi oleh keluarga mertua, sama keluarga sendiri. Jadi intinya saya ingin sampaikan ikhwan-ikhwan, kalau antum poligami silakan. Tapi benar-benar antum harus bermental baja, harus kuat. Jangan seperti wanita, ya. Poligami, istrinya ngambek, ikut ngambek juga, ya nggak bisa nanti gini. Nanti harus kuat, ya. Ya. Ada teman poligami, Ustaz, kalau poligami harus punya kantong sabar banyak sekali. Jadi memang harus sabar luar biasa untuk bisa berpoligami. Jadi silakan ya. Yang mampu silakan, yang nggak mampu jangan coba-coba ya. Daripada menzalimi orang lain.